Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Ya, bagaimana kabar kakak dan abang sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh, harus tetap semangat. Pertama olahraganya, akan meningkatkan juga ibadahnya ya, dan juga belajarnya tentunya harus tetap semangat. Oke, lanjut saja. Di sini pada pertemuan atau video sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan beberapa materi ya tentang perangkat komputer. Yang pertama itu ada, ini merupakan dari input. Yang pertama itu perangkat inputan ya, perangkat inputan. Selanjutnya ada perangkat proses dan terakhir perangkat output ya. Nah, di perangkat yang pertama yaitu inputan, Pak Guru sudah jelaskan di materi sebelumnya dan Pak Guru sudah lihat. Nggak tahu ya, mungkin karena Mas sekalian silakan tonton ya, karena Pak Guru lihat itu hanya sedikit yang melihat atau menonton videonya ya. Jadi Pak Guru harap kalian tuh semangat ya, nggak milih-milih pelajaran. Pelajaran A, pelajaran B, yang tidak kalian suka tidak belajar. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, Pak Guru tidak inginkan pada TIK, cuma pelajaran yang lain juga harus belajar. Pak gurunya tahu atau ibu gurunya tahu itu siapa yang sudah belajar dan siapa yang belum ya. Dan apalagi pelajaran TIK itu terlebih khusus ya. Kalau dari Pak Guru ya, pelajari ini hanya sekedar teori dulu. Kalau bagusnya TIK itu memang praktek, cuma kita masih terkendala dengan COVID-19, jadi prakteknya tidak bisa. Jadi sementara materi dulu, baru kita dari materi-materi ini kita akan praktekkan. Jadi Pak Guru harap kakak dan abang sekalian itu sudah membacanya ya, Pak Guru yang materi-materi yang Pak Guru sudah taruh di e-learning, sudah ajarkan ya. Nanti kita tinggal praktek. Jadi Pak Guru harap kakak dan abang sekalian tetap semangat belajarnya ya. Oke, lanjut saja. Yang pertama itu sudah ada output, sudah Pak Guru bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada perangkat proses. Apa saja perangkat proses itu? Mari kita lihat. Nah, ini dia perangkat keras proses ya, atau perangkat keras lainnya adalah perangkat keras proses atau CPU, Central Processing Unit. Nah, jadi CPU itu kepanjangannya Central Processing Unit ya. Perangkat merupakan perangkat terpenting. Ya, jadi yang pertama itu ada input. Nah, dari input itu lanjut diproses. Nah, setelah diproses, maka kita akan tahu outputnya atau hasilnya. Seumpama kita memasukkan keyboard. Nah, keyboard itu di output. Nah, selanjutnya kita ngetik A. Nah, A itu diproses dulu, tidak langsung jadi kita ketik A, langsung muncul A, itu bukan langsung ya, itu ada prosesnya seperti itu. Nah, yang kita bahas saat ini adalah untuk prosesnya ya. Ya, perangkat proses diantara ada casing ya. Casing itu sebagai pembungkusnya, atau ya casing seperti ini. Power supply untuk dayanya, motherboard untuk areanya ya, untuk masang segala macamnya dari proses. Prosesor adalah proses ya, otak dari atau pemrosesnya. Memori, nah ini tempat penyimpanan. Hard disk juga tempat penyimpanan. Ya, yang pertama itu casing ya. Casing berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan atau menempelkan peripheral lainnya seperti motherboard, power supply, optical. Jadi
Dalam casing ini ditempelkan semuanya melekat di casing. Kalau tidak ada casing itu akan mempengaruhi perangkat-perangkat tersebut. Contohnya jika kita taruh power supply tanpa casing bisa kena setrum atau alirannya tidak bagus seperti itu ya. Jadi casing ini memang untuk memproteksi alat-alat atau perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Ya, terutama dari debu-debu ya dan bersentuhan langsung dengan barang di sekitarnya seperti itu. Ya, ini dijelaskan di sini untuk menempelkan ya. Jadi untuk menyatukan ada motherboard, power supply, optical disk drive dan segala macamnya. Motherboard juga ada di situ. Ya, di situ juga ada tombol switch ya. Nah, kalau di laptop kalian langsung ada tombolnya. Ya, di CPU atau di case ini juga sama, ada tombol on off. Jadi untuk menyalakan tinggal on. Nah, kalau off ya bisa langsung sini, tapi Pak Guru sudah ajarkan bagaimana mematikan dan menyalakan komputer itu secara prosedural ya. Jadi tidak langsung menekan, kalau off tidak bisa langsung menekan tombol ini. Harus melalui prosedur yang Pak Guru sudah ajarkan di materi sebelumnya. Selanjutnya power supply. Nah, power supply ini adalah perangkat yang mesti menyalurkan arus listrik. Nah, ini bagian penting juga karena tanpa ini, kalau ini bermasalah otomatis tidak nyala ya. Karena ini listrik atau tenaga yang untuk menghidupkan si CPU ini seperti itu. Selanjutnya motherboard. Nah, motherboard ini tempat pertemuan segala kegiatan. Nah, di sini tuh motherboardnya adalah sebuah semacam dia kerangka atau tempat ya. Nah, contohnya di sini ada tempat prosesor, ada tempat RAM, ada tempat untuk nyolokin power supply. Nah, motherboard ini ya seperti ini bentuknya ya. Ada macam-macam tipenya, tipe gigabyte, EP dan segala macamnya itu tidak terlalu. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya bisa di Pak Guru jelaskan secara langsung di tempat ya. Kalau kita sudah pertemuan, karena nanti insya Allah Pak Guru akan bawa alatnya langsung atau komputernya langsung. Nah, ini dijelaskan juga memasang memori ya. Kalau udah jelaskan memasang memori di sini, prosesor di sini dan segala macamnya. Selanjutnya motherboard sudah. Nah, ini yang prosesor yang sangat penting. Karena kalau tidak ada ini, komputer ya tidak bisa memproses, tidak bisa menyala dan segala macamnya. CPU adalah otak dan pusat pengendali. Nah, semuanya itu listrik, RAM, segala macam hard disk itu dikelola di sini. Nah, ini dijelaskan di sini melakukan kalkulasi dan mengolah informasi yang keluar masuk komputer. Jadi apapun yang kita masukkan diproses dulu. Contohnya Pak Guru bilang tadi, kita mengetik A di keyboard. Keyboard itu termasuk alat inputan. Nah, nanti akan diproses dulu di sini. Diproses, cuma prosesnya secara cepat. Kita ketik A langsung muncul A seperti itu. Tapi secara alur dia akan diproses di sini. Bagaimana dia membaca A itu sebagai kode-kode program di sini langsung ditampilkan ke layar itu A sebagai outputnya. Ya, mikroprosesor ya atau prosesor ya. Selanjutnya memori. Nah, memori inilah kalian mungkin tahu ya ada memori micro SD ya itu. Tapi yang ini memori untuk komputer tuh beda deh. Memori dalam hal ini tidak bisa menyimpan data secara permanen lama. Nah, ini termasuk kalau micro SD kita bisa menyimpan foto. Nah, ini tidak bisa. Itu bedanya. Nah, Pak Guru yang mana yang bisa memori atau penyimpanan yang bisa menyimpan data? Nah, selanjutnya. Nah, ini kapasitas ya, kapasitas banyaknya. Ini sama kalau masalah kapasitasnya 1 giga, 2 giga itu sama. Nah, ini adalah urutan dari penyimpanannya ini urutan ukurannya ya. Kalau dulu 32 MB itu
besar, alatnya besar. Kalau ini kan sudah semacam serpihan ya. Sudah, dan ini juga sudah 1 giga. Kalau dulu masih 128 MB itu besar sekali. Cuma dia bereformasi atau dia upgrade sehingga menjadi lembangan-lembangan seperti ini ya. Nah, ini ukurannya paling kecil 32 MB. Nah, kalau digunakan sekarang, pada masa sekarang 32 MB ini kalau diproses, itu satu kali proses komputer langsung mati. Karena tidak kuat ya. Minimal, sekarang minimal itu 1 giga paling minimal yang bisa digunakan di masa sekarang ya. Itu paling minimal. Itu pun kerja sudah setengah mati ya. Ya, ada dua macam ya itu RAM memori tadi. Yang pertama ROM. Nah, ROM ini memori hanya dapat dibaca, tidak dapat diubah. Biasanya ROM ini menyimpan lisensi pabrik dan segala macamnya. Jadi semuanya disimpan dalam ROM. Nah, diaktifkan penyimpanan ke dalam ROM dilakukan pabrik. Nah, ya jadi itu menyimpan data-data yang tidak bisa diubah ya. Intinya itu permanen. Contohnya Asus. Nah, itu nanti akan ada kata-kata atau merek-merek Asus tuh ada di dalam situ. Kenapa ada Pak Guru? Karena sudah tertanam ROM dalam Asus perusahaan Asus menanamkan ada kata Asus sama di ROM-nya. Jadi ketika komputer dinyalakan akan muncul logo Asus, logo sama Acer atau apa gitu. Selanjutnya RAM. Nah, ini yang paling penting RAM ya. Semuanya kayaknya sudah tahu RAM itu apa. Ya, bukan tahu sih, mungkin ya tahu bagaimana cara RAM berfungsi ya atau bekerja. Sebenarnya kita memiliki RAM HP dengan RAM 1 GB dengan yang 2 GB, bagaimana kinerjanya kan seperti itu. Tentunya yang RAM lebih besar lebih berkinerja lebih bagus, lebih cepat ya. Jadi RAM itu random access memory. Jadi coba dari katanya random, artinya diacak dia ya, akses memori. Nah, RAM ini tidak bisa dia tidak bisa menyimpan file selamanya. Jadi hanya untuk sementara. Jadi dia hanya menyimpan data yang pada saat itu dijalankan. Jadi contohnya Pak Guru sedang menjalankan Microsoft Word. Nah, RAM itu menyimpan data-data atau data yang akan diproses oleh Microsoft Word tersebut yang Pak Guru sedang jalankan atau Pak Guru sedang operasikan ya. Nah, ini adalah ketika Pak Guru menutup dari Word tersebut, apakah datanya masih tersimpan prosesnya, ya langsung sama Pak Guru ada buka dua. Yang pertama Pak Guru buka Microsoft Word, yang kedua Pak Guru buka browser atau Pak Guru buka YouTube seperti itu. Nah, nanti RAM tersebut akan terbagi dua. Yang pertama untuk Microsoft Word-nya, yang kedua untuk ya YouTube tersebut. Jadi terasa memang lebih lambat karena dia mengerjakan dua proses yang berbeda ya. Yang pertama Microsoft Word, yang kedua ya YouTube atau kita streaming seperti itu. Nah, apakah RAM ini menyimpan data? Contohnya saya ketik Assalamualaikum di Word lalu dia menyimpan RAM. Nah, tidak. RAM itu tidak menyimpan kata-kata seperti itu. Jadi yang RAM simpan itu adalah data sementara, data untuk memprosesnya seperti itu. Kalau ketika kita menulis Assalamualaikum terus kita simpan di D, di C, nah itu beda ya. Nanti untuk penjelasan selanjutnya. Nah, ini adalah besarnya memori ya, ada 1 byte, ada 1 byte ya, kilobyte. Nah, ini harus tahu ini ya, nanti Pak Guru jelaskan. 1 byte itu 8 bit. Nah, untuk menjelaskan ini butuh waktu yang banyak ya. 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Jadi 1 kilobyte itu sama dengan ini
1024 ya. Nah, 1 MB itu kan ada penjelasan, ada bit. 1 MB berapa KB? Nah, kalau ada soal seperti itu pasti kalian sudah tahu. Contohnya Pak Guru bilang 1 MB berapa KB? Berarti 1 MB itu 1024 KB. Kalau seumpama 5 MB ya tinggal kalikan saja. Berarti 5000. Nah, dan selanjutnya nanti kakak dan abang bisa kalkulasikan ya. Nah, ini giga ya, giga 1 giga berapa MB? 1 giga sama dengan 1024 MB. Ingat ya, MB dan KB berbeda. Jadi kalau Pak Guru tanya seumpama 1 GB berapa KB? Nah, kalian tinggal hitung saja ya. Nah, jadi KB dijadikan MB dulu. MB dikalikan menjadi giga seperti itu ya. Nanti akan ada soal untuk pengkalian ini ya. Jadi kalau kakak dan abang tidak mengerti silakan tanya ke Pak Guru. Nanti dijawab di WA ya. Oke, selanjutnya, nah ini perangkat keras keluaran atau output ya. Yang pertama tadi ada input atau masukan, yang kedua ada proses, dan selanjutnya itu ada output, yaitu keluaran. Jadi output ini mengeluarkan apa yang kita input dan sudah diproses oleh prosesor yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Yang pertama ada monitor. Nah, monitor pasti sudah tahu ya, layar ya. Nah, layar seperti TV dan sebagainya itu. Nah, ada video card. Nah, video card seperti ini artinya dia bisa menampilkan video atau grafis-grafis foto. Nah, ini contoh dari monitor ya. Nah, yang pertama sudah LCD, yang kedua masih CRT screen. Jadi masih kerapatan tampilan tuh masih lebih bagus yang LCD. Gitu. Kalau yang TV tabung dulu ya masih kurang bagus. Selanjutnya printer. Nah, kenapa printer itu jadi output Pak Guru? Karena bagaimana? Ya, karena dia menghasilkan sesuatu yang keluar ya. Intinya output itu kita menghasilkan atau kita dapat feedback dari yang kita inputkan. Contohnya Pak Guru print halaman 1 yang isinya Assalamualaikum, nanti keluar Assalamualaikum. Atau Pak Guru putar lagu, nah Pak Guru bisa dengar. Nah, itu adalah sebagai output ya. Nah, ini ada printer.metric, ini macam-macam printer saja, disjet, .metric, nah segala macamnya ya. Printer foto. Nah, ini outputnya ya. Nah, selanjutnya speaker. Nah, Pak Guru udah jelaskan tadi ya. Speaker itu mengeluarkan suara. Kenapa jadi output? Ya, karena dia mengeluarkan suara. Kalau mic bagaimana Pak Guru? Kalau mic berarti masuk inputan. Seperti itu ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk perangkat-perangkat komputer. Yang pertama Pak Guru sudah jelaskan, ada input, terus tadi lanjut dengan perangkat proses dan perangkat output ya. Ya. Tugasnya, ya sekarang ada tugasnya karena minggu kemarin atau pekan kemarin Pak Guru saya kasih tugas. Nah, sekarang karena yang akses itu sedikit, maka Pak Guru akan kumpulkan tugas. Dan Pak Guru tidak info ya, tidak mau info di WhatsApp. Pak Guru ingin tahu siapa yang sudah belajar sampai akhir, pasti mengerjakan tugas. Ya, kalau yang nggak kumpul tugas, berarti tidak menonton video Pak Guru sampai akhir ya, hanya membuka saja itu. Jadi tugasnya adalah coba sebutkan perangkat keras lain yang sudah Pak Guru sebutkan dari tadi, yang lain ya, dari input, perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output ya, masing-masing 3. Nanti dijapri Pak Guru ya, input 3,
proses 3 dan outputnya 3 ya, selain yang Pak Guru sebutkan. Terserah nanti kepada Mas kalian mau apa. Ya, Pak Guru akan sangat menghargai apapun itu hasil karya kakak dan abang sekalian. Apalagi dia memikir atau mencari tahu sendiri ya, itu lebih Pak Guru menilai plusnya di situ. Jadi tugasnya itu saja ya, Pak Guru ulang. Jadi keadaan abang sekalian cari dimanapun, kalau cari tahu saja perangkat input 3 macam, perangkat proses 3 macam, dan perangkat outputnya 3 macam. Oke, nanti dijapri ke Pak Guru, ditulis saja seperti biasa, diurutkan lalu dikirim ke Pak Guru saja seperti itu. Ya, nanti yang tidak kumpul berarti dia Pak Guru anggap belum belajar, karena tugas Pak Guru pasti taruh di akhir-akhir video ya. Oke, itu saja mungkin dari Pak Guru. Semoga Allah memudahkan kakak dan abang sekalian untuk belajar ya, belajar dan mengerjakan ujian atau tugas-tugas dari Bapak dan Ibu gurunya dengan sejujur-jujurnya ya. Ya, baik, begitu saja mungkin dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.